Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu semua apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Senang sekali, perkenalkan saya Aulia Alpina. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 dari mata kuliah pengantar pendidikan. Langsung saja, kelompok 3 pengantar pendidikan. Materi yang akan ditujukan yaitu upaya pendidikan pengantisipasi masyarakat masa depan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Anggota pertama bernama Aulia Alpina dengan NIM 201011912009. Anggota kedua dengan nama Armega Yuliana dengan NIM 201011922001. Anggota ketiga dengan nama Anis Fadil Faisal Rahmatillah dengan NIM 201011932015. Dan anggota terakhir yaitu Morlian Army dengan NIM 201011922029. Materi yang dibahas upaya pendidikan dalam mengantisipasi masyarakat masa depan. Bicara 1, Aulia Alpina, kamera dipersilakan. Karena telah mempersilahkan saya. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan bagi perannya di masa yang akan datang. Perannya di masa yang akan datang itu menyebabkan pendidikan itu dilukiskan sebagai perumusan masa depan. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat harus dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematik dan sistematis. Apa itu pendekatan sistematis dan sistematik? Pendekatan sistematis adalah pendekatan yang dilakukan secara teratur melalui perencanaan yang bertahap. Sedangkan pendekatan secara sistematik ialah lebih menuju ke proses berpikir secara fungsional ke semua aspek dalam pembaharuan pendidikan tersebut. Materi selanjutnya itu tentang pengaruh era industri bagi masyarakat. Saat ini, pemerintah di Indonesia tengah melaksanakan strategi yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia. Making Indonesia adalah sebuah roadmap peta jalan yang merintegrasikan untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri. Dalam memasuki era industri, guna mencapai sasaran tersebut, langkah kolaboratif ini perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, asosiasi dan pelaku industri hingga unsur akademis. Maksud dan tujuan ini untuk mengupayakan terjadinya percepatan terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Salah satu visinya yaitu penyusunan Making Indonesia adalah menjadikan Indonesia maju ke dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara kedua yaitu Anis Fadil Faisal Rahmatillah, kami persilakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aulia. Indonesia berencana untuk merambah kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada STEM, Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics, menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Hal di atas merupakan wujud respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
Upaya pendidikan mengatasi masa depan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia sekarang ini sedang beralih dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan masyarakat informasi. Oleh karena itu, mengembangkan sumber daya manusia utamanya melalui pendidikan sebagai pilar utama akan sangat penting. Dalam penjelasan UU RI nomor 2 tahun 1989 ditemukan sebagai berikut. 1. Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. 2. Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh. Terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara ketiga yaitu Morlian Army, kami persilahkan. Fungsi pendidikan tidak hanya untuk membangun manusia saja, tetapi juga ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan pada 3 hal. Yang pertama, aspek yang paling berperan dalam individu untuk memberi arah antisipasi tersebut, yakni nilai dan sikap. Yang kedua, pengembangan budaya dan sarana kehidupan, dan yang terakhir tentang pendidikan itu sendiri, utamanya pengembangan sarana pendidikan. Ketiga hal tersebut merupakan titik strategi dalam mengantisipasi masa depan. Selanjutnya, penjelasan tentang ketiga hal tersebut. Yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya, atau kaidah yang akan menjadi rujukan perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bagi bangsa Indonesia dengan masyarakat yang majemuk terjadi variasi nilai dan tata kelakuan. Selanjutnya ada pengembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Seperti telah dikemukakan, kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Unsur-unsur terakhir tersebutlah yang paling mudah berubah dibandingkan dengan unsur lainnya. Akan tetapi, perubahan masyarakat Indonesia dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi telah menyebabkan keseluruhan unsur-unsur tersebut akan mengalami pengaruh yang kuat. Dan yang terakhir, ada pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasi pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana untuk pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasi pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana untuk pendidikan sebagai salah satu persyaratan utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Terima kasih. Selanjutnya pembicara keempat atau yang terakhir yaitu Armega Yuliana. Kami persilahkan. Oke, yang berikutnya adalah pendidikan sebagai salah satu persyaratan utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Khusus untuk menyongsong era globalisasi yang makin tak terbendung, terdapat beberapa hal yang secara khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Santoso S. Hamijoyo mengemukakan 5 strategi dasar dalam era globalisasi tersebut, yakni yang pertama, pendidikan untuk pengembangan iptek, dipilih terutama dalam bidang-bidang yang vital seperti manufakturing dan pertanian sebagai modal utama untuk menghadapi globalisasi. Yang kedua, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, termasuk bahasa-bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik, sebagai instrumen operasional untuk berkiprah dalam globalisasi. Yang ketiga, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan, sebagai pangkal terhadap
menurunnya kualitas hidup, dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia. Yang keempat, pendidikan untuk pengembangan sistem nilai, termasuk filsafat, agama, dan teknologi, demi ketahanan sosial budaya termasuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan, termasuk pengelolaan sistem pendidikan formal dan non-formal, demi penggalakan peningkatan pemerataan mutu, relevansi, dan efisiensi sumber daya manusia secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan selalu merupakan penyiapan peserta didik bagi peranan di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi masyarakat masa depan. Perubahan keadaan masyarakat masa depan yang sangat cepat mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan, yaitu yang pertama, kecenderungan globalisasi yang makin kuat, yang kedua, perkembangan iptek yang makin cepat, yang ketiga, perkembangan arus informasi yang makin padat dan cepat, yang keempat, kebutuhan atau tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Keseluruhan hal itu telah mulai tampak pengaruhnya pada masa kini, serta diperkirakan akan makin penting peranannya di masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang kuat dan cepat, dan sebagainya, telah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan, serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang.